感谢天恩师德，感谢老前人、前人老大德，感谢各位点燃师大慈大悲，感谢各位全贤的诚心爱心，给后学机会学习。Terima kasih atas rahmat anugerah dan ketulusan hati dari para bijaksana sekalian, sehingga hari ini Hoshie mempunyai kesempatan untuk belajar bersama bab ke-67, yaitu 3 mustika. Para bijaksana yang Hoshie hormati, Lao Tzu beliau itu sangat luar biasa sekali ya. Setiap bab adalah kejutan buat kita. Setiap bab Lao Tzu itu membawa kita kepada kapasitas kita yang lebih meluas, yang lebih mendalam. Jadi tidak main-main kitab Tao Te Ching ini. Pada bab 67 ini, beliau membawa kita pada wawasan yang lebih mendalam, meluas lagi pada Tao. Ada satu gambar di mana Lao Tzu beliau sedang berceramah kepada harimau. Kita mungkin pernah melihat gambar ini ya, di mana Lao Tzu sedang menceramahi harimau. Para bijaksana yang Hoshie hormati, orang bilang kalau kita terhadap sapi kita memainkan biola, itu masih nggak apa-apa, paling sapinya nggak ngerti. Tetapi kalau terhadap harimau kita ceramah, terus harimaunya bisa duduk kalem begini melihati kita, nah itu lain lagi ceritanya. Karena salah-salah ngomong bikin harimaunya nggak senang, sebentar saja kita sudah akan diterkamnya. Jadi Lao Tzu beliau adalah satu gambaran sosok yang luar biasa sekali, di mana beliau sama sekali paham bahwa apa yang akan disampaikan adalah kebenaran sejati yang akan ditentang oleh orang banyak. Mengapa ditentang oleh orang banyak? Karena setiap orang masih begitu terikat kepada keakuan, terikat kepada kebenaran yang dianggap benar oleh dirinya sendiri. Sehingga tentunya tidak bisa begitu saja menerima kebenaran yang disampaikan oleh Lao Tzu. Tetapi Lao Tzu beliau pun tidak ragu menyampaikan dharma, menyampaikan hakikat sejati kepada harimau, apalagi kepada manusia. Dengan keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai roh suci, mempunyai roh Buddha. Potu Yoyen, dan Buddha melintaskan orang yang berjodoh. Karena tekad yang demikian luar biasa dari Lao Tzu beliau, hari ini barulah ada kitab Tao Te Ching yang bisa kita pelajari. Semua orang dilahirkan sama, bernurani dan berkapasitas. Hanya karena kita terikat kepada yang palsu, dan kita didorong oleh hutang karma kita selama 60.000 tahun, kita tidak bisa memahami dan tidak bisa memunculkan kapasitas sejati kita begitu saja. Kalaupun bisa dimunculkan, itu sebenarnya tidak akan hilang selamanya. Walaupun tidak bisa dimunculkan, kapasitas sejati ada, hanya saja dia mundur ke belakang. Ketika hati ego kita, ketika hati manusia kita, hati khayal kita muncul, maka kapasitas sejati kita akan mundur ke belakang. Tubuh manusia itu memiliki 3 mustika. Roh sejati memiliki 3 mustika. Bila kita sadari, barulah datang ke dunia ini tidak sia-sia, tidak bikin karma yang lebih besar lagi. Bahkan bisa sampai Kung Te Uliang. Kung Te Uliang itu adalah pahala tidak terbatas. Para bijaksana yang Hoshie hormati, bab ini tidak terlalu mudah untuk diterjemahkan, tapi Hoshie berusaha untuk menerjemahkan yang menurut Hoshie paling mendekati. Tetapi apabila ada kesalahan, mohon diberikan petunjuk. Hoshie menerjemahkan ini, yang pertama adalah dunia mengira aku tahu paling besar. Sepertinya tidak bisa dijelaskan seperti itu. Karena maha besar dan tidak terbandingkan. Kalau ada perbandingan, maka sejak dahulu bukanlah yang sejati. Di sini dalam bahasa Mandarinnya, Lao Tzu menyampaikan wo tao. Orang ada juga menerjemahkan sebagai tao saya. Tetapi kalau kita renungkan kembali, Tao itu tidak mewakili individu. Tao itu bukan kepemilikan siapapun.
Tahu itu tidak pernah bisa menjadi kepemilikan seseorang. Karena tahu itu maha besar, maka tidak akan menjadi kepemilikan seseorang. Tapi Lao Tzu beliau sangat jenaka sekali. Beliau menulis satu kata wo, ini adalah petunjuk yang sangat besar sekali. Di sini beliau menyebutkan wo itu adalah aku sejati. Dunia mengira aku dan tahu paling besar. Dunia manusia di dunia ini hanya memahami aku yang palsu. Bertumimba lahir 60.000 tahun pun hanya memahami aku yang palsu. Ketika kita sudah mendapat petunjuk suci, kita baru perlahan-lahan bisa memahami aku yang sejati. Dan dikatakan bahwa walaupun kita sudah Chiu Tao, tapi Tao ini hanya bisa dipahami oleh orang yang tepat, kondisi yang tepat, dan masing-masing individu itu pemahamannya selalu berbeda-beda. Ada yang langsung tersadarkan pada hati sejatinya, ada yang memahami tetapi masih sangat dangkal, ada yang bahkan hanya ada di luar pintu, hanya memahami kulitnya saja, merasa bahwa Tao itu besar, maha besar, tetapi sebenarnya seberapa besarnya tidak tahu. Karenanya itu Lao Tzu beliau mengatakan tidak bisa dijelaskan seperti itu. Aku sejati dan Tao itu maha besar, karenanya tidak bisa dibandingkan, tidak ada perbandingannya. Kalau hanya menggunakan sebatas kemampuan berpikir kita, kita hanya bisa berpikir dunia ini, semesta ini saja sudah besar. Tetapi Buddha, beliau sendiri yang menyampaikan kepada kita, itu ada semesta di luar semesta, masih semesta raya kita ini hanya satu semesta kecil saja. Di luar dari ini ada ribuan semesta kecil dan semesta sedang dan semesta besar. Jadi kalau kita diajak berpikir ke sana, apakah kita sanggup memahami bagaimana Tao yang begitu maha besarnya bisa menciptakan, menjadi sumber dari seluruh penciptaan ini? Dengan kemampuan kita, otak kita nggak akan ada yang nyampe. Tapi dengan kapasitas sejati kita, Buddha pun bisa sampai ke sana. Dan tentunya kalau pembinaan kita benar, maka kita pun bisa akan sampai ke pemahaman yang seperti itu dengan sangat-sangat mudahnya. Lao Tzu sendiri menyangkal bahwa aku dan Tao maha besar. Menyangkal bahwa bukan begitu penjelasannya. Kalau sudah sebut maha besar, di dunia ini ada yang besar maka ada yang kecil. Dalam dualisme, manusia itu pikirannya selalu berubah-berubah. Karena ini berurusan dengan Tao yang menciptakan seluruh kehidupan, induk dari seluruh penciptaan, maka tidak bisa dikatakan demikian. Bahkan dualisme sendiri pun datangnya dari Tao. Bagaimana bisa dibandingkan? Tidak ada yang bisa dibandingkan. Tidak ada satu kehidupan pun yang tidak bersumber dari Tao dan aku sejati. Dan hidup ini semua orang sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita memang mengandalkan kapasitas sejati kita. Ada yang mengandalkannya pada saat kepepet saja. Ada yang mengandalkannya hanya untuk bernafas. Ada yang mengandalkannya hanya untuk melaksanakan kesenangan hidup. Tetapi yang benar adalah yang mengandalkannya untuk mengembangkan kapasitas sejatinya, untuk menampilkan kapasitas sejati dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Para bijaksana yang Hoshi hormati, pemahaman terhadap Tao ini harus terlaksana dari praktek yang nyata. Bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari tulisan untuk bisa memahaminya. Kalau kata-kata dan tulisan bisa menggambarkan tentang Tao, Lao Tzu mengatakan bahwa itu bukan Tao. Itu bukan Tao. Dari dulu itu disebut bukan yang sejati. Kalau misalnya bisa digambarkan dengan kata-kata. Kata-kata atau dharma atau ceramah itu seperti telunjuk yang menunjuk ke bulan. Hanya bisa disampaikan, oh itu petunjuknya. Tapi jari kita bukan bulan. Bulan yang sebenarnya jauh dari jari kita.
Para bijaksana hanya dengan praktek nyata, hanya dengan keyakinan kita yang sungguh-sungguh pada kapasitas sejati kita perlahan-lahan baru bisa melihat maha besar dari Tao, maha besar dari aku sejati. Karenanya, walaupun dia tidak bernama, tidak berbentuk, dan tidak berupa, maksudnya tidak bisa dilihat, tetapi maha Tao itu ada. Kapasitas sejati kita juga ada. Karena maha besar dan tidak terbandingkan, kalau ada perbandingan, maka sejak dulu bukan lagi yang sejati. Ya, seperti tadi dikatakan dunia dualisme itu adalah selalu ada perbandingan. Baik, buruk, pintar, bodoh, suka, benci. Begitu juga dengan kecil dan besar. Selalu ada perbandingan. Tao melampaui itu semua. Tidak bisa dibandingkan. Dan seluruh kehidupan berasal dari Tao. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Diri sejati kita di penjuru semesta raya adalah maha besar. Baru manusia bisa melangsungkan kehidupannya secara tidak terbatas dan bisa terbimbing. Seketika diri sejati meninggalkan kita, maka seluruh kehidupan akan kacau dan terhenti. Itu tidak bisa dipungkiri. Karenanya itu, hakikat dualisme yang berasal dari Tao ini tidak sebanding bila dikatakan adalah Tao. Dan sebenarnya tidak perlu dibanding-bandingkan. Seluruh kehidupan berporos dari diri sejati. Dan dikatakan setiap individu adalah Buddha yang datang dari Nirwana. Datang ke dunia karena dorongan karma buruk, maka harus kembali mengupayakan kapasitas sejatinya terkoneksi pada diri sejati yang tidak lahir, tidak mati, barulah bisa kembali ke Nirwana. Bila ada yang membandingkan Tao seberapa besar, maka Lao Tzu tidak setuju. Lao Tzu bilang kalau ada perbandingan, ada yang merasa oh ini Tao yang besar, oh ini bukan Tao atau apa, itu tidak bisa dikatakan demikian. Kita tidak punya kapasitas dan belum punya kapasitas untuk bisa benar-benar paham seberapa mahanya Tao ini, seberapa besarnya kapasitas sejati kita. Kecuali kita sudah benar-benar masuk ke dalamnya, seperti Buddha Sakyamuni beliau yang sudah bisa memahami gambaran besarnya. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan bahwa yang masih bisa dibandingkan bukan yang sejati.